warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Buya, saya ingin bertanya tentang salawat. Apakah hanya amalan bersalawat yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita di setiap waktu dan di setiap saat? Bagaimana dengan zikir-zikir yang lain seperti istighfar dan bertasbih? Makasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau dan dianjurkan kita itu untuk memperbanyak jenis zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Sebab setiap zikir ada ada sesuatu yang Allah berikan di balik zikir itu. Makanya kalau membaca zikir, kalau bisa ya warna-warni, macam-macam. Karena zikir ini ada sesuatu yang Allah berikan di balik ini semuanya. Zikir satunya begitu. Kalau orang baca istighfar saja setiap hari, bagus. Bandingannya adalah orang yang diam nggak pernah istighfar kok. Orang baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, bagus. Bandingannya adalah orang yang nggak pernah baca subhanallah. Akan tapi jika Anda ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dan tentunya bermacam-macam, maka bermacam-macamlah membaca zikir. Sehingga ada zikir yang dikumpulkan Imam Haddad dalam Ratibul Haddad, Wirdul Latif, itu macam-macam zikir dibaca. Kalau bisa Anda seperti itu. Cuman kalau saya tidak bisa banyak menghafal zikir, kemudian untuk ngaturnya susah. Ya sudah semampumu deh. Pagi sholawat 1000 kali, siang istighfar 1000 kali, sorenya tasbih 1000 kali. Boleh? Boleh. Kemudian tadi hari ini memang bab sholawat. Ini kan hari ini kita bab baca sholawat. Kalau seandainya Anda baca sholawat banyak-banyak, adalah hal yang baik. Lalu istighfarnya di mana? Istighfar itu akan dibarengi dengan kesadaran Anda di saat melakukan dosa. Ya istighfar. Dibagi dong setelah itu dengan istighfar. Berarti kalau hari ini Anda anggap saja begini, sebab belajar itu bertahap. Kalau hari ini Anda belajar ilmu sholawat, kemudian Anda amalkan, tak taunya setiap hari Anda sholawatan, bagus. Karena hari ini Anda mendapatkan ilmu sholawat. Tak taunya pertemuan yang akan datang kita membahas masalah istighfar. Lalu bagaimana istighfar saya? Bagi dong waktu antara sholawat dengan istighfar. Jadi kemudian setelah itu kita dapat ilmu tentang subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allah akbar. Maka baca juga yang demikian itu. Berarti bagi lagi. Sehingga waktu Anda untuk berzikir kepada Allah dan salat bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang bertanya nih, bagaimana kok hanya baca salat? Yang lain bagaimana? Yang lain ada bagiannya dong. Ini anggapannya adalah Anda tidak punya amalan yang lainnya kecuali itu. Maksudnya Anda tidak pernah punya amalan zikir, mulai dari sholawat. Kemudian di samping itu sholawat itu adalah gampang, mudah, dan di samping itu juga di balik sholawat itu ada tambahan-tambahan yang di situ ada kerinduan kita, hajat kita. Kalau tadi Bashir wa Nadhir karena juru dakwah, tibil kulub ada obat dan sebagainya. Maka hendaknya kita memperbanyak macam-macam zikir. Tapi jika ada orang ingin memperbanyak sholawat terus, adalah sah dan baik. Ada kabar dari Nabi, idzan yukfar dambuk wa yukfa hammuk, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diselesaikan segala permasalahannya. Tapi di samping itu juga Nabi mengajarkan kepada sahabat yang lainnya untuk baca zikir-zikir kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuk, enggak kenal waktu. Sholawat tidak kenal waktu, kapan saja dan mudah. Nggak ada pantangan-pantangan. Kalau baca Al-Quran ada pantangannya urusan haid ya. Tapi kalau sudah namanya salawat kepada Nabi dalam keadaan haid pun boleh, dimanapun Anda berada boleh bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Kemudian juga jangan lupa membagi waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman pembahasan salawat tadi kok kita tekankan, kenapa? Ini babnya adalah untuk menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai hanya istighfar, nggak pernah pakai salawat. Sehingga apa? Artinya gersang, nggak pernah kenal Rasulullah, nggak pernah biasa baca salawat kepada Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad disebut biasa saja, sallu ala Nabi Muhammad. Yang semangat, sallu ala Nabi Muhammad.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Buya, saya ingin bertanya tentang salawat. Apakah hanya amalan bersalawat yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita di setiap waktu dan di setiap saat? Bagaimana dengan zikir-zikir yang lain seperti istighfar dan bertasbih? Makasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau dan dianjurkan kita itu untuk memperbanyak jenis zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Sebab setiap zikir ada ada sesuatu yang Allah berikan di balik zikir itu. Makanya kalau membaca zikir kalau bisa ya warna-warni, macam-macam. Karena zikir ini ada sesuatu yang Allah berikan di balik ini semuanya. Zikir satunya begitu. Kalau orang baca istighfar saja setiap hari bagus. Bandingannya adalah orang yang diam enggak pernah istighfar kok. Orang baca subhanallah bihamdi subhanallah azim bagus. Bandingannya adalah orang yang enggak pernah baca subhanallah. Akan tapi jika Anda ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dan tentunya bermacam-macam, maka bermacam-macamlah membaca zikir. Sehingga ada zikir yang dikumpulkan Imam Haddad dalam Ratibul Haddad, Wirdul Latif, itu macam-macam zikir dibaca. Kalau bisa Anda seperti itu. Cuman kalau saya tidak bisa banyak menghafal zikir, kemudian untuk ngaturnya susah. Ya sudah semampumu deh. Pagi sholawat 1000 kali, siang istighfar 1000 kali, sorenya tasbih 1000 kali. Boleh? Boleh. Kemudian tadi, hari ini memang bab sholawat. Ini kan hari ini kita bab baca sholawat. Kalau seandainya Anda baca sholawat banyak-banyak, adalah hal yang baik. Lalu istighfarnya di mana? Istighfar itu akan dibarengi dengan kesadaran Anda di saat melakukan dosa. Ya istighfar. Dibagi dong setelah itu dengan istighfar. Berarti kalau hari ini Anda anggap saja begini, sebab belajar itu bertahap. Kalau hari ini Anda belajar ilmu sholaat, tapi jika ada orang ingin memperbanyak sholawat terus, adalah sah dan baik. Ada kabar dari Nabi, idzan yukfar dambuk wa yukfa hammuk, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diselesaikan segala permasalahannya. Tapi di samping itu juga Nabi mengajarkan kepada sahabat yang lainnya untuk baca zikir-zikir kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz aku mencintaimu. Kul, katakanlah dubura kulli salatin, setiap selesai waktu salat, Allahumma inni ala dzikri wa syukri husni. Amalkan juga setelah waktu salat. Nah, tapi kalau sudah namanya zikir sholawat itu enggak kenal waktu. Zikir sholat enggak kenal waktu. Sholawat tidak kenal waktu. Kapan saja dan mudah, enggak ada pantangan-pantangan. Kalau baca Al-Quran ada pantangannya urusan haid. Ya. Tapi kalau sudah namanya sholawat kepada Nabi dalam keadaan haid pun boleh. Dimanapun Anda berada boleh bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi berbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Kemudian juga jangan lupa membagi waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman pembahasan sholawat tadi kok kita tekankan, kenapa? Ini babnya adalah untuk menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai hanya istighfar, enggak pernah pakai sholawat. Sehingga apa? Artinya gersang, enggak pernah kenal Rasulullah, enggak pernah biasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad disebut biasa saja. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang semangat, shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Buya, saya ingin bertanya tentang salawat. Apakah hanya amalan bersalawat yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita di setiap waktu dan di setiap saat? Bagaimana dengan zikir-zikir yang lain seperti istighfar dan bertasbih? Makasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau dan dianjurkan kita itu untuk memperbanyak jenis zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Sebab setiap zikir ada ada sesuatu yang Allah berikan di balik zikir itu.
Makanya kalau membaca zikir kalau bisa ya warna-warni, macam-macam. Karena zikir ini ada sesuatu yang Allah berikan di balik ini semuanya. Zikir satunya begitu. Kalau orang baca istighfar saja setiap hari bagus. Bandingannya adalah orang yang diam nggak pernah istighfar kok. Orang baca subhanallah bihamdi subhanallah azim bagus. Bandingannya adalah orang yang nggak pernah baca subhanallah. Akan tapi jika Anda ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dan tentunya bermacam-macam, maka bermacam-macamlah membaca zikir. Sehingga ada zikir yang dikumpulkan Imam Haddad dalam Ratibul Haddad, Wirdul Latif, itu macam-macam zikir dibaca. Kalau bisa Anda seperti itu. Cuman kalau saya tidak bisa banyak menghafal zikir, kemudian untuk ngaturnya susah. Ya sudah semampumu deh. Pagi sholawat 1000 kali, siang istighfar 1000 kali, sorenya tasbih 1000 kali. Boleh? Boleh. Kemudian tadi hari ini memang bab sholawat. Ini kan hari ini kita bab baca sholawat. Kalau seandainya Anda baca sholawat banyak-banyak adalah hal yang baik. Lalu istighfarnya di mana? Istighfar itu akan dibarengi dengan kesadaran Anda di saat melakukan dosa. Ya istighfar. Dibagi dong setelah itu dengan istighfar. Berarti kalau hari ini Anda anggap saja begini, sebab belajar itu bertahap. Kalau hari ini Anda belajar ilmu sholawat, kemudian Anda amalkan, tak taunya setiap hari Anda sholawatan, bagus. Karena hari ini Anda mendapatkan ilmu sholawat. Tak taunya pertemuan yang akan datang kita bahas masalah istighfar. Lalu bagaimana istighfar saya? Bagi dong waktu antara sholawat dengan istighfar. Jadi kemudian setelah itu kita dapat ilmu tentang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka baca juga yang demikian itu. Berarti bagi lagi. Sehingga waktu Anda untuk berzikir kepada Allah dan salat bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang bertanya nih, bagaimana kok hanya baca salat? Yang lain bagaimana? Yang lain ada bagiannya dong. Ini anggapannya adalah Anda tidak punya amalan yang lainnya kecuali itu. Maksudnya Anda tidak pernah punya amalan zikir, mulai dari sholawat. Kemudian di samping itu sholawat itu adalah gampang, mudah. Dan di samping itu juga di balik sholawat itu ada tambahan-tambahan yang di situ ada kerinduan kita, hajat kita. Kalau tadi Bashir wa Nadhir karena juru dakwah, tibil qulub ada obat dan sebagainya. Maka hendaknya kita memperbanyak macam-macam zikir. Tapi jika ada orang ingin memperbanyak sholawat terus, adalah sah dan baik. Ada kabar dari Nabi, idzan yukfar dambuk wa yukfa hammuk, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diselesaikan segala permasalahannya. Tapi di samping itu juga Nabi mengajarkan kepada sahabat yang lainnya untuk baca zikir-zikir kepada Sayyidina Mu'ad. Ya Mu'ad, inni uhibbuk, wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Kul, katakanlah dubura kulli salatin, setiap selesai waktu salat, Allahumma inni ala dzikri wa syukri husni. Amalkan juga setelah waktu salat. Nah, tapi kalau sudah namanya zikir salawat itu enggak kenal waktu. Zikir salat enggak kenal waktu. Salawat tidak kenal waktu, kapan saja dan mudah, nggak ada pantangan-pantangan. Kalau baca Al-Quran ada pantangannya urusan haid, ya. Tapi kalau sudah namanya salawat kepada Nabi dalam keadaan haid pun boleh, dimanapun Anda berada boleh bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Kemudian juga jangan lupa membagi waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman pembahasan salawat tadi kok kita tekankan, kenapa? Ini babnya adalah untuk menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai hanya istighfar, nggak pernah pakai salawat. Sehingga apa? Artinya gersang, nggak pernah kenal Rasulullah, nggak pernah biasa baca salawat kepada Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad disebut biasa saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang semangat, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Bu ya, saya ingin bertanya tentang salawat. Apakah hanya amalan bersalawat yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita di setiap waktu dan di setiap saat? Bagaimana dengan zikir-zikir yang lain seperti istighfar dan bertasbih? Makasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dihimbau dan dianjurkan kita itu untuk memperbanyak jenis zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Sebab setiap zikir ada ada sesuatu yang Allah berikan di balik zikir itu. Makanya kalau membaca zikir, kalau bisa ya warna-warni, macam-macam. Karena zikir ini ada sesuatu yang Allah berikan di balik ini semuanya. Zikir satunya begitu. Kalau orang baca istighfar saja setiap hari, bagus. Bandingannya adalah orang yang diam nggak pernah istighfar kok. Orang baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, bagus. Bandingannya adalah orang yang nggak pernah baca subhanallah. Akan tapi jika Anda ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dan tentunya bermacam-macam, maka bermacam-macamlah membaca zikir. Sehingga ada zikir yang dikumpulkan Imam Haddad dalam Ratibul Haddad, Wirdul Latif, itu macam-macam zikir dibaca. Kalau bisa Anda seperti itu. Cuman kalau saya tidak bisa banyak menghafal zikir, kemudian untuk ngaturnya susah. Ya sudah, semampumu deh. Pagi selawat 1000 kali, siang istighfar 1000 kali, sorenya tasbih 1000 kali. Boleh? Boleh. Kemudian tadi, hari ini memang bab selawat. Ini kan hari ini kita bab baca selawat. Kalau seandainya Anda baca selawat banyak-banyak, adalah hal yang baik. Lalu istighfarnya di mana? Istighfar itu akan dibarengi dengan kesadaran Anda di saat melakukan dosa. Ya istighfar. Dibagi dong setelah itu dengan istighfar. Berarti kalau hari ini Anda anggap saja begini, sebab belajar itu bertahap. Kalau hari ini Anda belajar ilmu sholawat, kemudian Anda amalkan, tak taunya setiap hari Anda sholawatan, bagus. Karena hari ini Anda mendapatkan ilmu sholawat. Tak taunya pertemuan yang akan datang kita bahas masalah istighfar. Lalu bagaimana istighfar saya? Bagi dong waktu antara sholawat dengan istighfar. Jadi kemudian setelah itu kita dapat ilmu tentang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka baca juga yang demikian itu. Berarti bagi lagi, sehingga waktu Anda untuk berzikir kepada Allah dan salat bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tadi yang bertanya nih, bagaimana kok hanya baca salat? Yang lain bagaimana? Yang lain ada bagiannya dong. Ini yang anggapannya adalah Anda tidak punya amalan yang lainnya kecuali itu. Maksudnya Anda tidak pernah punya amalan zikir, mulai dari salawat. Kemudian di samping itu salawat itu adalah gampang, mudah, dan di samping itu juga di balik salawat itu ada tambahan-tambahan yang di situ ada kerinduan kita, hajat kita. Kalau tadi Basyir wa Nadhir karena juru dakwah, Tibil Qulub ada obat dan sebagainya. Maka hendaknya kita memperbanyak macam-macam zikir. Tapi jika ada orang ingin memperbanyak salawat terus, adalah sah dan baik. Ada kabar dari Nabi, idzan yukfar dambuk wa yukfa hammuk, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diselesaikan segala permasalahannya. Tapi di samping itu juga Nabi mengajarkan kepada sahabat yang lainnya untuk baca zikir-zikir kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz aku mencintaimu. Kul, katakanlah dubura kulli salatin, setiap selesai waktu salat, Allahumma inni ala dzikri wa syukri husni. Amalkan juga setelah waktu salat. Nah, tapi kalau sudah namanya zikir salawat itu enggak kenal waktu. Zikir salat enggak kenal waktu. Salawat tidak kenal waktu. Kapan saja dan mudah, enggak ada pantangan-pantangan. Kalau baca Al-Qur'an ada pantangannya urusan haid, ya. Tapi kalau sudah namanya salawat kepada Nabi dalam keadaan haid pun boleh. Dimanapun Anda berada boleh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Kemudian juga jangan lupa membagi waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman pembahasan salawat tadi kok kita tekankan, kenapa? Ini babnya adalah untuk menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai hanya istighfar, enggak pernah pakai salawat. Sehingga apa? Artinya gersang, enggak pernah kenal Rasulullah, enggak pernah biasa baca salawat kepada Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad disebut biasa saja. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang semangat, shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang nggak mau pakai irama mau diam bagus. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah kirimkan 10 kebaikan. Huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 silap dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka cara yang kedua untuk menolak bala, musibah, wabah, virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq al-Khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq yahdi ila bika siratal mustaqim. Boleh. Salawat munjiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil ayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Boleh. Yang enggak hafal panjang Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Yang penting ikhlas. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Nabi mendapat kiriman salawat. Ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua insyaallah. Dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, sabu-sabu, putau, lem kambing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mendoakan kita, yang doanya dikabulkan Allah, yang doanya tidak ditolak Allah, Allah jamin untuk dia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Doa kita ditolak Allah, zikir kita belum tentu diterima Allah, taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi. Tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar, belum tentu dapat haji mabrur, tapi solawat pasti diterima Allah. Satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah solawat. Kenapa? Karena solawat itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang ada orang ini solawatnya, saya solawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustadz. Salatullah salamullah. Wah itu lagu sebelah sana Pak Ustadz, lagu kami lain. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rupanya di Malaysia iramanya lain lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika,
salawatullah alaika. Yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang nggak mau pakai irama mau diam bagus. Ente kalau nggak pakai suara, ini namanya solawat silent. Saya kalau ribut-ribut itu bising, saya mau hati saya tenang. Jangan salahkan yang solawatnya diam, karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan. Jangan salahkan yang bersolawat bersuara, karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan. Sudah tahu teman ini suka solawat diam, dia sukanya diam, biarin aja. Jangan dia diam malah diwisir, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu namanya ngajak kelahi. Betul? Yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka selawat-selawat ini kita baca. Saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja. 5 selawat. Ada 5 selawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab sholat. Nah, ujung-ujungnya jual buku. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF. Print. Boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca. Bagikan ke masjid. Kasih ke anak-anak kita. Bentuk solawat. Tapi saya mau solawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad, solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, solawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, solawat yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai, solawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Boleh, karena itu bagian dari doa. Nabi ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Itu pendek itu, jangan sampai panjang. Ada kadang imam panjang. Sami Allahu liman hamidah. Loh, itu kan nggak panjang Pak. Rupanya nama istrinya Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, jangan tersiap. Nabi selalunya Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil apa mil'u Pak Ustaz? La ilaha illallah. Gara-gara mil'a sama mil'u kelahi. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Akhirnya antara mil'u dengan mil'a kelahi. Yang ketawa yang nggak sholat. Mereka di luar lagi main gaple, lepak kepala 6. Dia tengok, kenapa kelahi? Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara mil'a dan mil'u. Wah, masih solid kita. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, sifat bagi hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati, hal dari hamdu. Ada i'rabnya. Yang penting belajar bahasa Arab. Dua-duanya benar. Yang nggak benar, Rabbana lakal hamdu mil'is. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi biasanya kalau bangun dari rukuk mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ini beda dia baca. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Lain bacaan doanya. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Manil qail? Manil qail? Siapa tadi yang baca Rabbana lakal hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi? Siapa yang baca doa itu? Enggak pernah kuajarkan. Sahabat angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit. Turun bid'un. Turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Kata komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdasi dzikri ghairul ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Itulah dalil boleh membuat zikir selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Bagi yang tidak mau, dia juga sedang menjaga adab-adabnya. Bagi yang mau, dia sedang mengamalkan memuja-muji Nabi. Tapi saya selalunya pakai solawat yang selalu saya baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad ini menghadapi orang banyak, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang hebat, pejabat, polisi, tentara. Bukan senang, tapi saya katakan dalam hati, yang kuhadapi ini adalah hamba Allah. Betul, yang saya hadapi ini hamba Allah. Nggak ada hamba setan kan? Yang kuhadapi ini hambamu ya Allah. Yang kuhadapi ini adalah Muhammad, umat Muhammad Rasulullah. Yang kuhadapi ini adalah mereka yang tulus ikhlas karenamu ya Allah. Mereka bahkan ada yang datang dari sore kemarin. Ustaz Somad, ini jamaah saking antusiasnya datang dari sore kemarin. Kok cepat sekali Pak? Salah jadwal. Insya Allah yang datang dari kemarin pahala jihadnya 24 hours. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia selama dalam perjalanan itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah malaikat mencatat dia jihad. Pulang nggak pulang ke rumah, duduk di warung kopi, jahat. Kalau udah selesai pulang, minum kopi sebentar boleh, kasih gula, hidup sudah pahit jangan minum kopi pahit. Itu saya baca di baju kaos jamaah, ditulis di belakang, hidup sudah pahit jangan minum kopi pahit. Dipakai di masjid sholat, Allahu Akbar, teman di belakang senyum-senyum. Makanya kalau ke masjid pakai baju yang polos. Tengok nih polos. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua membuat kita jauh dari musibah, malapetaka, mara bahaya dan bencana adalah banyak-banyak bersolawat. Maka sudah bersolawat, tulis itu bagus di grup-grup, di FB, di Instagram. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Komen sudah. Sudahkah Anda bersalawat hari ini? Sudah. Ada satu komen, Anda risau dengan berat badan, minumlah susu. Apa ini? Bapak Ibu ada yang kena seperti itu? Saya pikir saya aja. Itu saya selalu buat komen itu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Jamaah komen, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu, Anda terlalu kurus, minum susu ini. Saya pikir yang dapat cuma saya. Iklan-iklan aja, tapi selawat dulu. Betul? Insyaallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan dia ke 10 kebaikan. Anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asara sayiat, 10 dosanya dihapuskan, huttat digugurkan, huttat ditutupi, wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Langsung katanya Pak Ustadz, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10. Nah itu derajat. 2 kemungkinan, karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustadz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini. Ini bagus, karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pokoknya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang, badan sehat, bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca.
Ibu kota Maroko, tempat saya kuliah, nama negaranya Maroko. Ibu kotanya tulisannya Casablanca. Cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah bayda putih. Rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania, dibangun oleh Raja Hasan II, dan perempuan dibuat di atas, laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia, insya Allah cantik luar biasa. Ada kaligrafinya, masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dua orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa dua orang ini bersalaman kok bersolawat? Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan solawat. Khatib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Salawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak nyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalahkan yang nggak pakai Sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustadz ceramah, Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Abdul Somad LC MA, sedikit lagi almarhum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya tata krama sopan santun adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina. Na'udzubillah. Satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na
anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah, Muhammad, lapangkan hatimu, lapangkan. Makanya kalau lapang, seberat apapun beban itu akan terasa ringan, termasuk beban yang membuat pundakmu berat. Seperti angkat berat kan, ya, angkat beban itu begitu diangkat kan semua berat ya, dari kepala. Makanya ketika barbelnya diangkat wajahnya merah ya kan, kakinya gitan, tangannya susah, semua berat. Itu dilukiskan kata Quran, ada orang yang akan menanggung beban kehidupan saking beratnya, dari kepala pusing sampai kaki lunglai. Tapi kalau hatinya lapang, itu akan terasa ringan. Ringan. Kata Allah, ingat, bukankah dulu aku berikan yang baik-baik. Jadi kalau sedang ingat susah, ingat yang senangnya. Coba hidup kita itu, daripada susahnya kan lama senangnya. Ya kan? Coba kalau diingat lama senangnya. Kalau seperti itu, ingat ringan hidup kita itu. Ringan. Nah, kemudian setelah itu cari wasilah untuk bisa mengentaskan solusi. Wasilah pertama adalah mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan ibadah. Takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kata Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan meningkatkan takwa itu akan diringankan persoalanmu, rizkimu. Anda mengatakan saya sedang punya masalah ekonomi, rizki masalahnya. Kata Allah, aku limpahkan rizki bahkan dari rizki yang tidak engkau duga. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Cari kalimat takwa di Quran. Banyak takwa itu. Puasa bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Salat bagian dari takwa, zikir bagian dari takwa, tahajud, cari semua jenis salat. Mulai sekarang yang tadinya salat fardu tambah tahajud, tambah duha, tambah syuruknya, tambah rawatibnya, tingkatkan sholatnya. Demi Allah saya katakan, kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kerjakan aja, nanti lihat apa yang terjadi pada diri Anda. Silakan kerjakan. Sholawat itu bagian dari takwa. Sholawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyar salawat. Siapa yang sholawat kepadaku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ya. Sholawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi. Sholawat itu tanpa putus. Maksudnya kalaupun nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Silakan dalam salat kan salawat kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad, Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Ahli salawat. Makanya itu bagian dari wasilah. Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya orang-orang beriman bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah, tawassul untuk mengentaskan persoalanmu. Dengan doa, dengan sholawat, dengan sholat, dengan macam-macam. Dan sholawat itu jamaah dari kata sholat. Jamaah dari kata sholat. Makanya saat Anda haji ada bus sholawat, bis sholawat. Bis sholawat itu jamaah dari kata sholat. Maksudnya bis yang mengantarkan Anda untuk sholat ke Masjidil Haram. Bukan bisnya sholawat. Masuk situ bisa sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan ngantarin Anda sholat. Ya, jelas ya? Jadi kalau Anda ingin sholawat silakan. Ya, kemudian setelah itu sholat. Sholatnya kalau bisa jamaah ke masjid, cari, terus kenalan dengan teman-teman, ya diskusi, mungkin di situ akan bertemu dengan solusi Anda, insya Allah. Kami berdoa semoga Allah memuliakan Anda dan memberikan kemudahan dalam persoalan Anda, insya Allah.